Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga tata usaha, tenaga kebersihan, penjaga sekolah yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan bersama-sama pada kesempatan pertemuan hari ini. Hanyalah kata syukur kita yang senantiasa terucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan tentunya nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat iman dan keyakinan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat kembali bertemu di ruangan ini dalam rangka menunaikan tugas, dan hari ini kita berkumpul bersama-sama di dalam ini untuk membahas kinerja kita, baik yang sudah kita lakukan maupun yang belum kita lakukan. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum pokok permasalahan pada pertemuan ini kita bahas, terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan petugas-petugas lainnya yang ada di sekolah ini yang dapat menghadiri daripada undangan saya sebagai kepala sekolah. Dan mohon maaf kiranya Bapak Ibu semuanya terganggu dengan adanya pertemuan ini. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan yang saya sampaikan lewat WhatsApp kemarin, bahwa pertemuan pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru. Bapak Ibu semuanya, refleksi itu penting. Refleksi itu penting karena tujuannya adalah untuk menyadari apa yang sudah kita lakukan selama ini, dari bulan Juli sampai bulan akhir November ini. Kita sudah melakukan apa sebagai seorang guru dalam kegiatan pembelajarannya. Bapak Ibu harus menyadari apa yang dilakukan Bapak Ibu itu sudah sesuai apa belum. Nah, itu perlunya tujuan kita refleksi. Yang kedua, tujuan kita merefleksi kegiatan kita selama pembelajaran 6 bulan terakhir ini. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi diri, menilai dirinya sendiri. Sudahkah kita seorang guru sudah bisa melakukan mendidik anak-anak sesuai dengan aturan, acuan, terutama yang ada di kurikulum kita. Kita evaluasi, sudah berhasilkah kita untuk mendidik anak-anak kita selama 6 bulan ini? Ya, tentunya perlu refleksi diri. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan semangat belajar.
Bukan itu saja untuk semangat belajar, tapi juga harus memiliki perubahan. Tujuan refleksi itu adalah perubahan. Yang tadinya tidak bagus harus menjadi bagus. Itu tujuan refleksi kita terhadap apa yang kita lakukan selama ini, Bapak Ibu. Refleksi. Apa yang direfleksi? Refleksi itu apa, Bapak Ibu? Mengevaluasi diri. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan, merenungi, meresapi apa yang kita lakukan ini sudah berhasil apa belum, ya. Apa yang harus direfleksi Bapak Ibu selama kita mengajar ini, apa yang direfleksi? Apakah tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran? Nah ini Bapak Ibu, ya. Nah sekarang Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah di sini akan bertanya kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dari bulan Juli sampai di akhir November ini, Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, ya. Apa? Ya, refleksi apa? Yang pertama, apakah tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran selama ini? Siapa yang bisa menjawab atau yang mau menanggapi? Yang lain? Ayo, siapa yang bisa menanggapi? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya. Bu Unul, Bu Husnul Hatimah, silakan. Pakai mic, mana micnya? Biar pesertanya mendengar. Apakah tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk melaksanakan pembelajaran selama 1 semester ini memang betul Pak, kita harus merefleksikannya. Tantangan yang dihadapi yaitu mengubah, ini menurut kita ya. Silakan berdiri dulu, berdiri. Mengubah pola pikir dari diri masing-masing dengan cara yang kita pakai yang selama ini, misalnya pola pikir yang hanya memikirkan ini saya saja gitu. Jadi mengubah pola pikir dari kita. Nah itu tantangan yang masuk ke sini ya Pak ya, tantangan yang hambatan yang kita hadapi, yang saya hadapi ya Pak. Kan masing-masing beda ya Pak ya. Mengubah pola pikir. Kemudian kepedulian kita terhadap siswa yang kita hadapi. Misalkan di kelas itu ada, kalau saya itu 31 siswa ya Pak. Terkadang ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, kurangnya kita menghadapi siswa yang mungkin nggak mungkin Pak kita megang siswa itu semuanya kita rangkul terus. Kadang kita ada tahap-tahap yang kita malesnya gitu kan ya Pak ya. Ini siswa yang ini udah nyampe sini nih, itu kurangnya kita mengetahui karakteristik siswa yang satu dengan yang lainnya, merangkul siswa. Jadi kita terbawa dalam situasi yang lemah ya Pak ya, lemah untuk menghadapi siswa yang malas baca, malas menulis. Sekarang kita ada rasa jenuh, itu hambatan yang pertama. Dan mengubah pola pikir kita gitu. Gimana sih? Terus kemudian terkadang kita juga malas berkomunikasi antara satu dengan yang lain, sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi kita kurangnya komunikasi terhadap sesama. Artinya terkadang untuk hal-hal yang menyangkut hambatannya di kelas itu kita hanya
menghadapi sendiri, oh nantilah, nah untuk saat ini. Nah itu hambatannya aja ya Pak. Tindak langkah-langkahnya mungkin Pak. Ini dulu nomor 1 dulu. Oh iya, itu hambatannya itu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Itu menurut Bu Husnul Khotimah hambatan beliau mengajar di kelas. Ya, tentunya hambatan beliau ini yang dirasakan menghadapi siswanya, kondisi siswanya, ya. Itu kalau saya tangkap seperti itu. Coba satu lagi, Bapak Ibu yang merasakan apakah tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu lakukan selama ini apa di kelas? Coba. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Endah Sulistiawati. Saya mengajar sebagai guru agama Kristen karena yang saya ajar adalah kaum minoritas. Memang murid saya itu tidak terlalu banyak, tetapi walaupun demikian saya pun menghadapi tantangan dan hambatan yang juga pada saat ini tidak mudah, ya, khususnya moral siswa. Ya, moral siswa sekarang itu berbeda dengan siswa zaman saya dulu. Ya, karena sekarang ini kadang-kala guru menyampaikan materi, memberikan ajaran kepada mereka supaya mereka tahu, tetapi justru mereka kayak tidak mau tahu, bahkan disuruh mendengarkan aja susah. Ya, jadi karakter siswa sekarang ini memang sangat berbeda, sehingga kadangkala ya sebagai seorang guru kadangkala saya juga akhirnya cenderung meninggikan suara saya, kemudian rada keluar sumut saya gitu. Tetapi sebagaimana yang diharapkan bahwa pendidik siswa sekarang ini tidak boleh seperti itu, ya. Nah, jadi bingung saya kadangkala, sehingga apa yang harus saya lakukan. Jadi memang tidak diperkenankan untuk kita marah-marah atau bagaimana kepada siswa, ya. Tetapi akhirnya saya menyuruh siswa gantian supaya coba sih kalian yang ceramah seperti itu, ya. Jadi coba sekarang kalian membaca, terus sampaikan hasil baca kalian kepada teman-teman supaya kalian belajar menjadi seorang guru untuk menyampaikan sebuah materi. Jadi itu hambatan yang saya alami, tantangan yang saya alami. Tetapi karena saya sadar betul bahwa menjadi seorang guru itu adalah kita itu berperan sebagai pembentuk atau arsitek jiwa siswa, ya. Kita menjadi seorang guru adalah seorang arsitek jiwa, maka dari itu memang harus benar-benar mau belajar. Saya sendiri masih perlu banyak belajar, bahkan supaya anak-anak yang sekarang ini memiliki karakter yang mungkin susah untuk diatur, saya harus lebih kreatif lagi untuk menyusun metode belajar yang tepat dan sesuai dengan karakter anak-anak sekarang ini. Karena memang pengaruh gawai atau gadget sekarang ini sangat luar biasa dampaknya, ya Bapak Ibu semua. Jadi kita merasakan semuanya. Demikian Bapak yang saya sampaikan terkait dengan tantangan dan hambatan saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Terima kasih Ibu Endah. Untuk refleksi yang pertama sudah 2 orang guru memberikan jawaban yang selama ini mungkin sudah merefleksi, sama intinya adalah situasi siswa, ya, siswanya mungkin sulit, ya, gitu ya. Itu hambatan kita sebagai seorang guru, yaitu tantangan kita menghadapi siswa seperti itu, gitu ya.
Nah sekarang kita lanjut yang nomor 2. Tolong ini nanti dijawab oleh Bapak Ibu ya. Bagaimana langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan selama menghadapi tantangan atau hambatan dalam pembelajaran yang disampaikan oleh kedua Bu Guru tadi? Bagaimana langkah-langkahnya ya? Bagaimana langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan selama menghadapi tantangan atau hambatan dalam pembelajaran jika Bapak Ibu dihadapkan dalam situasi siswa yang seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul Khotimah dengan Bu Indah? Apa langkah-langkahnya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya, silakan Bu Isna. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya, perkenalkan saya Isna Nur Aini. Di sini saya mengampu guru kelas 5. Seperti yang sudah diutarakan oleh Bu Husnul, mungkin memang tantangan dan hambatannya tuh kurang lebihnya hampir sama semua ya Bapak Ibu guru. Dalam langkah-langkah yang langkah-langkah yang saya ambil, kalau memang tantangannya itu memang menghadapi pola pikir yang belum berkembang ya, kita memang harus mempelajarinya. Di situ kita terus belajar. Jadi saya pribadi terus belajar bagaimana kita mempunyai pola pikir yang bertumbuh, bagaimana kesulitan yang ada kita pelajari, kita banyak bertanya, banyak mencari informasi dari berbagai macam sumber. Kemudian tentunya tantangan yang kedua berkolaborasi, Pak. Di sini memang kita tidak bisa sukses dalam suatu lembaga tanpa adanya kolaborasi sesama anggota lembaga tersebut. Di sini saya melakukan kolaborasi bersama-sama dengan rekan guru yang lain, berusaha mulai menyusun strategi pembelajaran bagaimana nih untuk mencapai anak itu semangat belajar, bagaimana menghadapi anak-anak yang beraneka ragam. Tentunya dengan berbagai metode yang bervariasi sehingga anak itu tidak bosan. Dan kedua tentunya keunikan anak-anak itu, yang ketiga tadi hambatannya keunikan ya Bapak Ibu. Keunikan anak-anak itu memang harus kita terus pelajari. Jujur saya sebagai guru juga terus belajar bagaimana nanti keunikan anak-anak itu, bagaimana menyikapinya. Tentunya sesuai dengan pembelajaran mendalam yang masih terus digaungkan oleh pemerintah kita harus memuliakan anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak dimarahi, tapi kita ajak berpikir bagaimana, apakah yang sudah dilakukan itu sudah benar apa tidak, sudah menyakiti temannya atau tidak. Intinya ketika memuliakan anak-anak, anak-anak akan berpikir, nah perbuatan itu baik apa tidak, menyakiti hati temannya apa tidak. Mungkin itu yang sudah saya lakukan, Pak. Yang pertama tentunya berkolaborasi dengan teman, terus belajar bagaimana menyikapi keunikan anak-anak, dan terus belajar. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Isna Nur Aini ya, sudah menjawab tentang langkah-langkah untuk mengatasi situasi anak dalam kegiatan pembelajaran yang disebutkan oleh Bu Husnul Khotimah dengan Bu Indah tadi. Langkah-langkahnya yang pertama tadi saya serap bahwa yang pertama dipelajari murid itu kena apa, anak itu seperti apa, dipelajari dulu. Setelah itu ada langkah selanjutnya adalah nasihat. Kayaknya ada nasihat tadi kepada anak-anak, gitu ya. Itu langkah-langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan tentang hambatan yang kita hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Itu langkah-langkahnya. Mungkin sama Bapak Ibu semuanya langkah-langkahnya seperti itu, ya. Karena sekarang tidak perlu seorang guru marah-marah kepada anak-anak, ya. Bapak Ibu harus punya trik, punya cara untuk mengatasi hambatan-hambatan di kelas, ya. Marah itu
bukan solusi. Seorang guru harus pandai bagaimana situasi anak yang tadinya seperti itu, ya, susah diatur oleh gurunya, bagaimana caranya untuk ke depan anak-anak itu bisa berubah, ya, memiliki berkesadaran tinggi untuk belajar. Nah, terus yang ketiga Bapak Ibu, ya, refleksi yang ketiga, tindak lanjut seperti apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Bu Wahyu, silakan. Silakan berdiri. Terima kasih. Saya akan meningkatkan kompetensi terutama untuk diri saya sendiri dulu ya Pak. Yang pertama, saya akan terus belajar karena memang tugas kita adalah belajar sepanjang hayat. Nah, mungkin pembelajaran itu dimulai dari saya sendiri dan dari hal yang paling kecil. Yang pertama, dari hal ketika kita menghadapi pembelajaran di kelas. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara seperti yang Bu Isna sampaikan, mungkin kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan stakeholder semuanya yang ada di sekolah ini agar kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita sendiri dan kompetensi anak-anak kita. Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Wahyu yang telah menjawab. Ya, refleksi yang ketiga saya garis bawahi, untuk tindak lanjut untuk menghadapi permasalahan, tantangan, hambatan di kelas. Itu kan di tempat kita itu ada kombel ya Bapak Ibu, ada kombel. Dan disitulah ya kita harus memberikan tindak lanjut, ya. Terus kita adakan IHT, itu ya, berkolaborasi bersama kawan-kawan bagaimana sih cara mengatasi anak-anak seperti itu. Kan ada kombel, ada KKG, kan itu ya. Terus ditindaklanjuti langsung ke kelas Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Ditindaklanjuti anak tersebut, jangan dibiarkan saja. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmunya, caranya, langsung segera ditindaklanjuti anak-anak itu. Itu caranya Bapak Ibu. Jawaban dari Bu Wahyu tadi ya, dari dirinya sendiri ya, tentang mencari ilmu pengetahuan bagaimana cara mengatasi ya, situasi anak-anak seperti yang disebutkan oleh Bu Snu dan Bu Indah tadi dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi tidak harus berhenti di situ, tidak harus diam ya. Terus tidak boleh pasrah. Kita harus memiliki mindset, pola pikir bertumbuh ya. Tidak ada seorang guru bicara ada jawaban, lah anak itu nakal Pak, nggak ada hasilnya ya, nggak ada. Karena dia nakal itu karena belum ngerti. Kalau sudah ngerti pasti dia tidak akan nakal. Nah, itu tugas kita supaya anak itu tidak nakal, ya ini tugas kita sebagai seorang pendidik ya, seorang guru. Kalau dulu guru itu mengajar ya, mendampingi ya, kalau dulu itu anak guru itu mengajar, terus sekarang guru itu hanya mendampingi siswa belajar. Makanya sekarang ini kegiatan pembelajaran itu berpusat kepada siswa, kepada murid, bukan kepada guru. Kalau zaman dulu kegiatan pembelajaran itu berpusat pada guru. Gurunya bawa buku masuk di kelas depan, anak-anak buka bukunya dikte. Pernah ya Bapak Ibu dulu pernah sekolah belajar sama gurunya, suruh didikte gurunya, Bapak Ibu nulis. Sekarang nggak ada itu. Sekarang Bapak Ibu tugasnya mendampingi anak-anak belajar,
dari 7.30 sampai pulang, didampingi anak-anak itu. Baik itu belajar membaca, menulis, menghitung, istirahatnya, cara bermainnya, anak-anak itu didampingi. Itu tugas Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Ya, perasaanku satu semester ini. Ayo pilih gambar yang mana Bapak Ibu? Ya, pilih gambar mana? Ekspresi dan isi. Aku merasa karena. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang? Ayo. Coba Pak Sudarno kalau pilih. Ayo. Ini sebagai bahan refleksi kita ya. Ini refleksi kita. Perasaanku satu seperti ini. Ayo, silakan. Menurut saya, ini karena saya sendiri ya, saya itu suka senyum, merengutnya itu jarang. Iya, biasanya ya kalau di kelas itu banyak ya, tahu sendiri Bapak Ibu, mengompol dan sebagainya. Nah, untuk perasaan saya selama dalam satu semester ini ya, itu ada gambar giginya, berarti iya. Merasa apa? Merasa berarti senang. Itu perasaan senang ya. Karena apa? Karena karena seperti Bapak Ibu tadi beberapa hal sudah disampaikan ya, terutama yang sudah disampaikan oleh Bu Isna ya, bahwasanya ya saya merasa senang melihat anak-anak itu berbeda karakter. Itu jadi ada yang tingkah lakunya berlebihan, ada yang pendiam dan sebagainya. Itu saya sangat senang sekali dengan itu, Pak. itu karena apa merasa senang? Karena itulah adalah tantangan bagi saya. Itu. Iya. Itu. Iya, Pak. Iya, itu, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Darno memilih gambar yang ini karena merasa senang karena anak-anaknya unik sekali, gitu ya Pak Darno ya. Nah ini memang guru seperti ini, walaupun anaknya seperti apa saja harus senang gitu ya. Nah itu tantangan bagi kita, karena pola pikir bertumbuh itu senang menghadapi tantangan, tidak pasrah gitu ya. Kalau orang itu selalu pasrah terus nggak akan meningkat, tidak akan berkompetensi. Nah, itu. Yang lain kalau ada yang punya perasaan dalam satu semester ini sebagai bahan refleksi Bapak Ibu semuanya, ada? Ayo angkat tangan. Ya silakan. Siapa? Bu Harwati. Iya, ini nomor tanda tanya, Pilih gambar yang mana, Bu Harwati? Pilih semuanya boleh saja. Langsung saja dijawab gambar yang mana? Pilih kabeh, Pak. Yang ini, atau yang ini, atau semua? Aku pilih kabeh, Pak. Kalau semua berarti dinamika setiap hari beda-beda. Kadang-kadang ya resu, kadang-kadang Gambar dulu. Bu, perasaan sampai Aku pilih yang mana? refleksi sampai dalam satu semester. Gambar yang nomor 2. Gambar ini berikut apa gimana ya? Iya. Oh iya.
kita sedih? Ya, good. Karena Oke. Jadi semuanya intinya situasi dalam kegiatan pembelajaran itu hambatannya cuman muaranya di murid ya Bapak Ibu. Ya, sekarang Bapak Ibu harus belajar bagaimana murid kita akan berubah. Tidak nakal-nakal yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Harus berubah Bapak Ibu. Cari caranya. Ya, kalau kita ada kombel, ada KKG, kolaborasi bersama kawan yang tahu ilmunya. Jangan diam, pasrah, terus ngeluh, nggak boleh. Oke, kita lanjut. Yang harus dilakukan Guru untuk meningkatkan kompetensi, yang pertama melakukan refleksi rutin terhadap praktik pembelajaran. Setiap hari itu Bapak Ibu ya refleksi. Aku iki mau ngajar sesuai enggak? Ya, sesuai enggak dengan CP-nya? Sesuai enggak dengan RP-nya? Gitu ya, direfleksi. Jangan sudah ngajar lah, yang penting selesai tugas ya sudah. Itu enggak boleh Bapak Ibu. Itu namanya tidak mau meningkatkan kompetensi dirinya sebagai seorang guru. Terus yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan jawat. Nah ini Bapak Ibu di sekolah kita kan banyak kawan. Nah Bapak Ibu, sekarang ini kalau pelit dengan ilmu itu sudah bukan zamannya lagi. Kita harus berbagi ilmu, kolaborasi, bergotong royong. Mana yang lemah kita bantu, mana yang lebih hebat kita support. Ya, nggak boleh acuh tak acuh terhadap kawan. Tuh, ini relevansi pembelajaran mendalam seperti ini Bapak Ibu. Ya, harus berbagi ilmu. Ya, kita melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu apa tuh Bapak Ibu? Kerja sama. Ya. Terus yang ketiga, mengembangkan kemampuan literasi digital dan teknologi pembelajaran. Sekarang ini sudah zamannya dituntut harus bisa mengoperasikan namanya digital, karena ini sudah zamannya teknologi. Seorang guru kalau tidak bisa mengoperasikan laptop, ya nanti siswanya seperti apa? Jadi Bapak Ibu ya harus mau tidak mau harus mengembangkan literasi digital dan teknologi pembelajaran. Nanti dibahas di kombel, nanti Bu Isna yang bisa menyampaikan atau Bu Wahyu masalah literasi digital. Yang keempat, melaksanakan inovasi pembelajaran di kelas. Pembelajaran itu jangan tetap terus, harus ada inovasi, harus ada pembaruan. Ya, cari sumber-sumber belajarnya di YouTube ada. Di mana saja banyak sumber-sumber belajar itu. Cara mengajar itu banyak di YouTube, ya. Saya sebagai kepala sekolah sudah mengintip-intip Bapak Ibu cara mengajarnya. Ada yang sekarang pakai proyektor, ya. Itu inovasi namanya. Sudah anak-anak di depan menirukan senam di slide di layar. Kemarin itu Bu Fatma sudah posting itu. Itu adalah kelebihan seorang guru dalam berinovasi. Tidak boleh tetap terus, ya. Guru masuk kelas bawa buku, keluar lagi bawa buku. Harus berinovasi, menggunakan pembelajaran secara digital. Terus menetapkan tujuan pengembangan diri jangka pendek dan jangka panjang, ya harus punya. Bapak Ibu jangka pendeknya apa? Mau tujuannya untuk mengajar itu apa? Jangka panjangnya seperti apa? Jangka panjangnya 6 tahun saya harus meluluskan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkompetensi, ya, beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter baik. Nah itu lulusan kita yang kita harapkan untuk SD kita ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita punya lulusan dari SD Pendowo tidak bisa baca tulis. Nah ini yang malu adalah gurunya, ya Bapak Ibu. Gitu. Kita lanjut. Nah itu penutup. Kesimpulannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, untuk menghadapi tantangan dan hambatan selama kegiatan pelajaran dari bulan Juli sampai November ini, perlu Bapak Ibu renungi, ya, hambatan apa saja dicatat di dalam pikiran, ya. Setelah itu bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan hambatan itu, bagaimana tindak lanjutnya, itu peran Bapak Ibu seorang guru, ya. Karena refleksi itu tujuannya untuk perubahan, ya, mengevaluasi diri, ya, agar kita seorang guru sadar apa yang kita perbuat di ruang kelas bersama anak-anak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada saran? Ya, kalau sudah nggak ada saran, pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya anggap sudah cukup, ya. Mudah-mudahan untuk ke depan Bapak Ibu sudah memiliki inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.